main. Gurunya ikutan main. Ibu kalau ikut main anaknya satu lari ke sana, satu lari ke sini. Ibu, enggak Bu. Ketika kita seperti layaknya anak-anak, ayo guru punya rahasia. Nah, jadi menimbulkan hal-hal yang membuat mereka itu apa ya Bu? Hari ini begini. Jangan datang aja, munculkan drama. Nah, seperti itu. Oh, subhanallah, ya ampun, kok pintar kali. Apa ini nak? Gak ada kok biasa aja. Kalau ketemu gitu gimana ya? Gak ada Bu. Bikin apa nak? Gak ada. Susun aja. Oh, pintar. Bantuin temannya. Kalau kita udah kehilangan kata-kata. Nah, ini tekniknya ya. Kalau kita nggak tahu lagi mau ngomong, kan ada anak cuek kan. Kita ngomong kayak mana pun nggak ada kan. Maka yang kita lakukan duduk di sebelahnya. Terus kita ngomong, kita nyanyi. Jadi pura-pura aja dia nggak dengar. Nah, ini teknik ya. Pura-pura seakan-akan kita nggak peduli sama dia. Ingat, anak-anak itu mengaktifkan semua sensornya. Sensor itu ada 7. Apa aja? Sensor itu apa? Coba. Iya, 5 panca indera pada anak. Pertama perabaan, kedua penglihatan, ketiga penciuman, kemudian pengecapan, dan yang terakhir apa namanya, Ibu? Pendengaran ya mungkin, auditori. Oke, 5. 2 lagi kemana? Apa ya? Sensor kita ada 7. 2 lagi apa? Namanya proprioceptif. Keberadaan kita tahu ini. Nah, banyak anak, kamu nggak ada anak-anak naik ayunan itu kuncung. Ada nggak? Nah, besok kita bahas. Nah, seperti apa? Nah, itu dia proprioceptif, keberadaan dia terhadap lingkungan itu. Nah, ada anak-anak jalan sini aja jatuh. Nah, itu hubungannya dengan vestibular. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 7 ya yang kita harus pahami dan semua diaktifkan. Jadi gurunya kalau kita nyanyi, jangan nyanyi aja, fisiknya juga, penciumannya juga, ibu menyium sesuatu. Nah, apa lagi? Taktilnya, tahu taktil nggak? Perabaan, namanya taktil. Oke, jadi anak tahu. Ada nggak anak yang kalau pakai baju tertentu dia males, nggak mau buka baju? Nah, seperti itu berarti taktilnya bermasalah. Jadi dia ada hypo, ada high. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, kita mengenal anak-anak modelan seperti itu. Yang pertama, rajinlah baca. Baca perkembangan. Ya, yang kedua, aktif sama anak-anak. Oke, pahami mereka sedikit aja. Bagi kita mengajar itu adalah profesional. Ingat, jadi ciri indikator profesional itu adalah mau hancur badai di rumah, mau kacau balau, mau lagi berantem, mau gak ada duit, begitu masuk gerbang sekolah senyum. Masalahnya tinggal di pagar sekolah. Nanti kurang ikut lagi ya. Jadi kita akan melupakan semuanya. Itu ciri profesional. Gimana caranya Bu Ila? Latihan. Kenapa? Bagi anak 3 jam bersama gurunya adalah sesuatu yang menyenangkan, pengalaman yang membahagiakan. Itu ciri khas PAUD berkualitas. Paham ya? Makanya kalau kita tidak mengajar tidak dengan hati, kita akan lemes, capek. Bayangin senyum terpaksa. Ya Allah, udah gak ada duit aku. Itu yang kita pikirkan. Kita tidak hadir bersama anak. Oke ya, hadir bersama anak. Apapun ceritanya, waktu akan berlalu begitu cepat. Kalau tadi ibu dengarkan ceramah saya, terus kalau ibu beraktivitas, senang yang mana? Senang yang mana? Beraktivitas. Ingat kita dulu sekolah begitu. Kita mau jasmani keluar, semua heboh. Tapi kalau udah
kita akan belajar bahasa Indonesia, belajar sosiologi, lemes kita. Nah, oke, paham ya Bu? Ya, itu rangkuman dari apa yang ada di dalamnya. Oke, didukung semua. Nyanyi yuk, nyanyi apa kita? Kucingku beranting ya, sayang pada anaknya. Meong meong bunyinya bila memanggil anaknya. Kok belum ada lagunya? Guru PAUD itu minimal 40 lagu harus hafal. Jangan kebolak-balik. Ayo, ikuti saya. Kucingku beranting ya, sayang pada anaknya. Meong, meong, meong bunyinya bila memanggil anaknya. Nah, dapatkan kasetnya di toko roti. Nah, seperti supaya kita bagi anak bersama anak kita aktif, jangan mengaji. Jadi anak-anak tulislah, coba dibaca. A itu apel, B itu bebek. Jadi kok tanya ini lo apa nak? Bebek. A apel. Cuma itu anak. Ya, anak itu harus banyak mendapatkan diksi dari kita. Oke, ayo sekali lagi. Kucingku beranting ya, sayang pada anaknya. Meong meong bunyinya bila memanggil anaknya. Iya. Jadi guru mau suara cempreng pun nyanyi. Harus pede. Tuh harus nyanyi. Suaraku gak bagus. Jangan. Dengan lagu anak akan mendapatkan kata-kata baru. Jangan cuma taunya lagu pembunuhan. Potong bebek angsa, masak dikuali. Itu lagu pembunuhan. Jangan. Pelajari lagu-lagu. Habis bebeknya habis semua. Ya. Kelinciku, kelinciku. Ayo. Iya. Yang kemari sepanjang hari aku ingin menemani sepulang sekolah bersamamu lagi menari hari. Ingat, lagu itu akan menghadirkan imajinasi. Mana ada kunci kelinci itu menari-nari, ya kan? Itu sebuah imajinasi bagi anak. Bagi anak itu semua adalah kreativitas, imajinasi. Udah belajar semuanya, mulai dari Frober, mulai dari siapapun teori-teori itu. Ingat semuanya membangun imajinasi anak. Ya, jadi kalau anak-anak itu semuanya bulat tuh, ini gambar ayahku, ada coret-coret. Oh, ayahnya. Ini mamaku, berantem orangnya, pecah piring kami. Ya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau kasih saran? Willow kok lucu kali, kayak stand up comedy. Oke, silakan ibu di sana boleh mic-nya. Ada lagi? Sebelah tengah, siapa yang mewakili mau tanya? Yang sebelah kanan saya, jangan oleng kapalnya. Oke, silakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan Ibu. Di sini terkait yang terakhir ini tadi, perkenalkan saya dari Divisi 4 Kebun Semayang, nama Astutiani. Ya, saya mau bertanya Ibu tentang yang terakhir Ibu jelaskan tadi tentang
pendampingan pada anak ya, di saat anak main itu sebaiknya guru memberikan, kan anak harus berimajinasi sendiri. Misalkan di saat mereka menggambar, apakah sebaiknya guru itu memberi contoh, membantu anak atau bagaimana? Atau yang terbaik misalkan guru membiarkan anak itu berimajinasi, kemudian guru memberi semacam apa ya, apresiasi. Karena ada anak-anak yang kadang mungkin karena berbeda bakat dan minatnya, jadi ketika kita menyarankan anak untuk menggambar, dia tidak memilih gambar. Ada anak-anak yang mungkin lebih lebih kuat kinestetiknya, jadi dia tawaf aja tadi kayak ibu katakan tadi ya. Nah, itu bagaimana mengatasi anak-anak yang seperti itu, Bu? Atau adakah misalkan kita biarkan anak itu yang beraktif dengan kesenangannya sendiri, misalkan ada pembelajaran menggambar, kita pisahkan gitu. Oke, baik. Boleh mic-nya dipegang dulu itu. Kayak kalau orang aja sekali balik ya. Oke, jangan takut bertanya. Oke, saya mau tanya, saya akan bimbing. Saya mau tanya, di kelas ibu bentuknya kelompok atau sudut? Kelompok, Bu. Oh, kelompok. Sudut-sudutnya ada? Sudut ada, pojok baca. Oke, boleh. Itu berarti sistem sudut, sistem kelompok ya. Mau izin nanti tipe PAUD itu macam-macam. Jadi saya akan bimbing dari awal ya. Nah, kalau dia tipenya kelompok, berarti ada kegiatan di per kelompok, kemudian anak yang muter. Iya, Bu. Pengalaman kami setiap harinya ada 2 sampai 3 pembelajaran. Oke. Selama ini kami ingat bukan pembelajaran ya, aktivitas. Karena ini masih PAUD, bukan pembelajaran, aktivitas. Oke. Nah, karena saya pegang kelas A, jadi memang anaknya itu super aktif, belum tahu aturan. Jadi susah. Nah, terus mainan-mainan atau permainan yang kami siapkan itu kami sembunyikan dulu, Bu. Sembunyikan dulu. Jadi satu permainan kami keluarkan, baru kemudian permainan kedua. Karena ketika kami membuat kan 2 kelompok, Bu, di kelas. 2 kelompok. Terus ada 2 permainan juga, tapi anaknya berebut, dia melihat teman-temannya yang tertarik di mana, nah dia ke situ semua gitu, tidak terbagi akhirnya. Oke, ibu satu kelas sendiri? Berdua. Oh, berdua. Oke, berarti 2 kelompok, 2 guru bisa ngawasi ya. Oke, baik. Sampai sama semuanya kelompok? Ada yang pakai sudut? Kelompok semua. Oke. Kalau kelompok semua, ingat yang pertama lakukan namanya circle time. Apa? Circle time. Jadi circle time itu boleh berdua kalau capek. Saya biasanya berdiri dulu. Biasanya di kedai. Oke. Jadi awal pertama pembukaan lakukan circle time. Ya, circle time. Nah, boleh dua aspek yang diajarkan di circle time. Yang pertama adalah membiasakan anak silent, tenang, walaupun hanya 1 menit. Oke, kemudian bikin jurnal pagi. Oke, jurnal pagi itu seperti apa, Bu Ila? Kegiatan dari pagi sampai nanti jam berapa, apa aja. Ingat ya, anak punya hak untuk tahu di kelas itu dia mau diapain. Oke, itu namanya jurnal pagi. Jadi mau ngapain aja. Terus satu lagi, hati-hati, anak-anak bukan belajar tema. Oke, tema itu alat bantu untuk dia beraktivitas dan gurunya mudah mendesain. Ingat, jangan belajar tema. Contoh, anak-anak, ibu punya nama apa ini? Tumbuhan, ini bunga. Bunga itu nak, ada keropaknya, ada daunnya, ada akarnya. Itu untuk SD. Ingat, untuk anak SD. Bukan PAUD. Kita bukan mau belajar tema, tapi beraktivitas supaya mudah. Kita bikin tema supaya nggak ngawur kemana-mana. Paham? Dari awal sampai pulang smooth belajarnya. Oke? Lakukan awal itu dengan circle time. Di situ kita bisa ngobrol sama anak. Masuk di situ ada namanya, ada bahasanya, ada fisiknya, boleh, atau fisik di luar. Nah, anak-anak itu kan aktivitasnya harus cepat. Jadi jangan lama kali kita ceramah kayak saya ini, tahu semua anak.
keranjang yang ada di dekat guru. Semua aktivitas ada di situ. Mudah gurunya menggapainya. Jangan anak-anak baru, ayo semuanya duduk ini. Ibu cari gunting dulu gurunya. Cari dulu kertas. Pinjam dulu kertasmu. Tidak ada kertasmu. Kalau saya jadi kepala sekolah saya pecat. Kejam juga saya Bu. Ternyata. Oke. Jadi lakukan dulu yang namanya circle. Jadi waktunya berkumpul di situ. Hari ini kita akan belajar bla 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 atau kita akan bermain. Nah, nanti ibu ada tunjukkan sesuatu. Bentuknya boleh berteka-teki. Oke, dan di situ juga kita boleh nanti membacanya di situ. Nah, ketika ada anak berkelompok itu, dan kita siapin satu meja. Itu peralatannya semua di situ. Kalau misalnya anak-anak diminta menggambar itu gunakan beberapa, misalnya kita kasih contohnya. Hari ini kita misalnya contohnya adalah geometri. Kasih contoh geometri itu akan menjadi bentuk apa? Jangan ayo anak-anak bentuk kotak, semuanya kotak. Jangan, kasih contoh berbagai bentuk. Kenapa? Anak-anak itu sistemnya juga ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan semua sama gambar rumah segi 4, segi 3, segi panjang. Itu aja. Jangan. Kasih dia berbagai macam kertas, alat, bahan. Engineeringnya masuk. Oh, kita masuk di kelompok ini. Ibu hari ini mau bikin rumah lah. Tapi rumahnya atapnya terbalik di bawah. Jadi kita kasih imajinasi anak-anak tentang sebuah kreativitas. Aku nggak mau kok, aku mau bikin. Oh keren itu pasti. Coba dibikin kertasnya ini. Oh tapi anaknya lari-lari apa gimana? Nah kalau ada anak yang sangat mengganggu, tepek kakinya. Atau jadi ekor kita. Abang jadi asisten ibu ya hari ini. Kita ikutin. Nggak bisa lari dia Bu. Tapi kita tetap konsentrasi sama anak. Itu bisa dilakukan kalau gurunya percaya diri. Jadi jangan stres ketika ada anak yang nangis, yang menjerit. Oh, kita dengarkan dulu cerita di tengah malam. Coba silakan. Begitu semua orang melihat dia, maka dia cukup mendapatkan perhatian. Oke, cukup simpan dulu. Nanti sebentar lagi kita bikin cerita tengah malam ya. Oke, ikut dulu. Nah, seperti itu. Bisa? Oh, kalau nggak dipraktekkan nggak bisa. Ini berdasarkan pengalaman kita. Coba mulai percaya diri. Ya Ibu, jika anak yang seperti itu dia masih mau tawa, oke, sekarang ada temannya yang pengen lari-lari. Kita bantu ya. Kita mau lari dulu ya, 1 menit. Kita lari 1 putaran. Oke, sepakat. Oke, pegang tangan kita lari kecil sambil nyanyi. 1. Balokku ada 5. Cukup. Berdiri, tarik nafasnya, keluarkan pelan-pelan dari mulut, jangan dari bawah. Nanti bau. Gitu ya. Jadi Bu, mulailah kita itu membangun ikatan dulu sama anak. Jadi tidak ada guru yang pukul dinding anaknya nggak mau diam. Saya pernah lihat tahu. Saya usah pasti saya kaget-kaget sendiri. Diam kata gurunya, pukulnya lemarinya. Astagfirullah, ini bisa jantungan. Orang dewasa aja jatuh, kenapa lagi anak-anak? Jadi tidak ada lagi rasa anak-anak itu menyayangi. Terus saya selidiki, oh ternyata gurunya punya banyak masalah. Nah ini ya, jadi butuh ruang konseling. Itu lain lagi babnya ya. Oke, bisa dipahami? Nah, cobalah mulai dari percaya diri. Ingat nanti di kelasnya bentuk circle. Nah, nanti kita buat kecil ya. Kalau mau kita akan coba ya. Kita akan coba modelnya seperti apa. Oke? Sore ini atau besok? Sore. Mau pulang sampai jam 6? Oh, mau ya? Oke. Ibu-ibu, saya sebenarnya terbiasa itu ngajar dari pagi sampai sore jam 6. Jadi kalau jam 3 saya bingung. Nggak ada apa nanti. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan tes gimana membangun kelompok. Ya, oke, bisa?
sebenarnya pertama nama saya Rizka ini, saya dari kebun Lai Buta. Pertanyaan Kebun saya, apa? Maaf. Lai Buta. Lai Buta. Lai Buta. Di mana? Itu aja sih. Baik-baik, nanti saya ke sana suatu hari nanti. Jadi pertanyaan saya lebih tepatnya ke menjalin kerjasama antara guru dengan orang tua. Khususnya gimana ya cara kita untuk menyampaikan selain dari kan kita menyampaikan yang baik-baiknya kepada orang tuanya, tapi pas kita nyampaikan sisi yang untuk perkembangan anaknya, orang tuanya menjawab seperti ini, bu nggak sempat lah bu, saya kerja. Tiba-tiba setidaknya 6 minggu nggak apa-apa karena anak fokusnya tidak terlalu banyak, karena kerjasama antara kita ini cukup penting gitu, karena sama kami tidak terlalu lama bu di sekolah. Terkadang sudah beberapa bulan untuk mencapai seperti pengenalan abjad-abjadnya, ya. Terkadang berbagai metode yang kita kenalkan sama anak, tapi nggak bakal dapat. Jadi gimana cara kita untuk bekerja sama antara guru sama orang tua? Ibu tetap pegang mic. Ibu, kerjasama seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari orang tua? Khususnya seperti ini, kalau sudah ada di rumah kami kenalkan Dulu, oke, ya, setidaknya ada perkembangan, oke, oke, setidaknya hanya belajar apa oke. perhatian yang untuk anak sendiri. Kami tanya sama anaknya pun, ini lah ngapain? Oke, Boleh. Terus kenapa? oke. Baik. Dan ya, coba yang lain coba dengerin ya. Nah, orang tua nitipin anaknya ke PAUD karena dia mampu atau tidak mampu? Tidak mampu. Mampu ya, dititipnya. Gak mampu secara waktu, gak mampu secara ilmu. Karena dia gak mampu, terus takut dibilang dia tidak bisa, ya dia nama gak ada waktu. Mampu. Jadi sifatnya jangan perintah, ku ajarin anak di rumah abstrak. Paham ya? Itu abstrak. Jadi jalan kerjasamanya itu betul-betul nyata. Contohnya, ibu, saya tadi titip bendera huruf M sama anak. Kalau ingatkan ya bu, saya sebut sering-sering huruf M. Ya, jadi langsung praktek. Jangan bu ajarin anak di rumah, ya bu bingung. Wajar aku ibu bodoh belum sekolah. Oke, bisa ya bu? Misalnya ibu tadi ada sedikit tulisan. Coba bu nanti tanya sama anak tulisannya apa. Nanti besok kurang lagi. Jangan itu lagi bu. Ibu tiap hari bendera. Jangan. Itulah butuh kreativitas. Oke, bisa? Oke, mengajarkan teknik membaca ada namanya teori Grand Domain. Nah, teman-teman, kalau saya nggak ditanya, nggak keluar ilmunya, jadi rugi kalau nggak nanya. Dan ada namanya teori teknik Grand Domain. Grand Domain dulu bukunya tahun 90 berapa ya? Nah, bukunya itu mengajarkan bayi Anda membaca. Pengarangnya adalah Grand Domain, itu buku sakuran atau buku terjemahan. Jadi cara mengajarkan membaca kepada anak bukan membaca huruf, tapi membaca kata. Apa yang paling sering sama anak? Contoh, pada saat tema keluarga, literasi yang harus kita bangun adalah literasi keluarga. Nanti anak-anak suruh bawa foto orang tuanya, ayah, ibu, siapa yang ada di rumah, kakek, abang, adik. Aku anak yatim piatu, makanya Pak ya, tetangga minimal ya kan. Oke, tema keluarga. Kemudian kita tulis huruf di kartu. Ayah. Sudah? Jadi boleh kita kasih stick atau dibiarkan jadi kartunya itu. Biasanya saya menuliskannya di karton duplek. Karton duplek itu belakangnya abu-abu, depannya putih, yang tebal.
buku mahal, oke, cari yang bekas, kardus, yang kosong. Oke, saya mengumpul barang bekas, Bu, hati-hati. Nah, itu kerja saya dulu masih lupa. Jadi seperti itu kita tuliskan, ingat dia dasarnya putih atau warna coklat ini. Gunakan spidol berwarna merah. Oke, spidol berwarna merah. Spidolnya dipotong sedikit ujungnya, ya, dipotong. Tuliskan ayah, jangan dieja, ayah, jangan. Bacanya tunggal, ayah, ibu. Tulisannya besar-besar. Dan saya mohon izin, teman-teman guru PAUD, kalau nggak bisa nulis, belajar menulis hurufnya baku. Gunakan hurufnya Arial atau Entebor. Itu huruf yang baku, ya. Oke, kalau A-nya pakai topi terus. Kalau enggak, bulat aja. Jadi sama. Ini ada ilmunya, ya. Oke, ayah. Jadi anak menunjukkan, sebutkan nama dia. Indra. Ayah, ibu, Indra, abang, adik. Oke. Kira-kira ada nggak emosi di keluarga itu? Ada ya. Artinya begini, dia mengenal keluarga ini di rumahnya sehingga bahasanya dia akan pahami. Ayah, ibu, dia kan, ini gambar siapa? Ayah. Ayo, mana kartu ayah? Dia akan cari. Ingat, anak memahami simbol. Contohnya apa? Anak-anak belum bisa baca. Tahu nggak di mana Indomaret dia? Tahu. Terus tahu nggak dia Oreo sama Oreo? Tahu dia? Nggak enak ini Oreo. Tahunya Oreo. Kenapa? Anak membaca simbol. Paham ya? Oke, buat semua. Jadi mengajarkan membaca anak, gunakan kata, bukan huruf. Jangan sibuk ayam, jangan, nggak perlu. Langsung tulis ayam. Nah, jadi temanya keluarga seperti itu. Jadi populer, dia akan bikin menyusun kartunya. Ini ayam, ibu dia tahu. Balik, acak, ayo. Ini apa? Ini ayah. Walaupun dia belum bisa baca. Paham? Itu teknik. Nah, apalagi tekniknya banyak. Contohnya menempelkan di dinding. Misalnya ini kursi, tulis kursi. Tapi ingat hurufnya baku. Ya. Nah, kalau guru PAUD biasanya saya akan mengetes cara guru mengajar, cara guru menulis. Karena ini penting. Kecuali kalau dia guru SMP, sudah aneh-aneh tulisannya. Guru PAUD itu harus standar. Bu, kalau nggak bisa bikin mal. Ya, jangan besar kecil warna-warni, nggak boleh. Tujuannya anak kita mengajarkan literasi, maka tujuannya yang tercapai. Kalau nggak bisa nulisnya rapi, gunakan mal, di print, digunting, ditempel. Jadi dicap, nanti atau apa tulisannya. Oke Bu, bisa Bu? Bisa Bu. Mau tanya lagi? Oke.